Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Rabu 25 Januari 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pencipta segala makhluk, kami mengucap syukur untuk kasih pemberian Tuhan hari yang baru yang akan kami jalani. Kiranya kami boleh duduk sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Makhluk itu Majemuk. Fransiskus Assisi sejak kecil suka bermain dengan hewan di taman dan bukit-bukit dekat rumahnya. Sifat periang dan keakrabannya dengan alam terus melekat ketika ia sudah menjadi pemimpin Ordo Fransiskan. Menurut Fransiskus, Allah menciptakan banyak macam makhluk seperti gunung, hutan, sungai, laut, batu, bunga, hewan, dan manusia. Gunung sangat berbeda dari manusia, dan hewan sangat berbeda dari batu. Namun semua itu adalah sesama makhluk. Oleh sebab itu, Fransiskus setiap hari menyapa puncak gunung, memberi air minum kepada lebah hutan, bercakap-cakap dengan bunga, dan bernyanyi dengan burung-burung. Jika sebutir batu, sehelai daun, dan seekor lebah begitu berharga, apalagi manusia, apapun bangsa dan agamanya. Segala makhluk adalah sahabat Allah dan patut memuji Allah. Seperti tulis pemazmur, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 21. Cinta Fransiskus kepada setiap makhluk dituangkan dalam bentuk puisi The Canticle of the Creatures. Puisi ini menjadi nyanyian yang terdapat dalam Kidung Jemaat 60 dan bait pertamanya berbunyi, Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika dan cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya. Perhatikan makhluk yang disapanya dalam bait pertama itu, yaitu surya, candra atau rembulan, dan kartika atau bintang. Dalam bait kedua yang diajak untuk memuji Allah adalah angin, awan, hawa cuaca, dan musim penghujan. Di bait ketiganya, makhluk yang diajak bernyanyi adalah air dan api. Dalam bait keempat, Ibu Pertiwi atau bumi, bunga, buah, dan puspa. Bait kelima mempunyai dua versi. Versi yang terdapat di Kidung Jemaat merupakan lirik yang ditulis Fransiskus ketika mendamaikan pertikaian wali kota dan uskup di Assisi. Di situ disebut yang tabah bergelut. Maksudnya adalah yang tabah menanggung derita dan insan pengampun dan lembut. Padahal dalam versi lainnya Fransiskus juga menyapa hewan. Versi lain itu terdapat dalam buku Mazmur dan nyanyian rohani yang dulu dipakai oleh gereja kita juga, karya I.S. Keine, terbitan BPK Gunung Mulia. Bunyi syairnya adalah, Hai sungai hablur yang jernih, dan tanah yang beri rezeki, haleluya, haleluya. Samudra, pulau dan selat, dan hutan, rimba yang lebat, puji Allah sedekala, haleluya, haleluya. Segala hewan yang terbang, berjalan kaki dan berenang, haleluya, haleluya. Kembang dan buah-buah pun di taman-taman dan di kebun. Puji Allah sedekala, haleluya, haleluya, haleluya. Pada bait ke-6 di Kidung Jemaat 60 tadi, makhluk yang disapa adalah maut. Bait ini ditulis ketika Fransiskus menderita sakit. Pada bait ke-7 ia menyapa semua makhluk dengan sebutan segenap saudaraku dan abdi berhati mulia. Puisi yang menjadi dasar lagu ini ditulis dalam bahasa Italia kuno. Terjemahan Inggrisnya pun mencatat cara Fransiskus menyapa makhluk-makhluk itu dengan sebutan Sir, Brother Sun, Sister Moon,
brother wind, sister water, brother fire, dan sister earth. Perhatikan bahwa ia penyapa maut dengan sebutan sister physical death. Bagi Fransiskus, maut pun adalah sesama makhluk yang merupakan sahabat. Fransiskus sangat menyukai lagu ini. Seorang muridnya menulis, "When his illness became very severe, he began singing the canticle of the creatures." Ketika sakitnya makin parah, dia malah mulai menyanyikan lagu tadi. Fransiskus sebenarnya mendapatkan hak atas warisan dari ayahnya yang adalah saudagar terkemuka. Tapi Fransiskus memberikan semua hartanya untuk orang miskin. Ia tidak mau mempunyai harta benda apapun. Menjadi miskin adalah tujuan hidupnya, katanya. Tetapi ia merasa kaya karena kehidupan ini bersifat majemuk dengan segala macam makhluk. Bagi Fransiskus, sesama makhluk bukanlah hanya orang, melainkan segala sesuatu yang diciptakan Allah, mulai dari pasir di pantai sampai gumpalan awan yang menutupi puncak gunung. Kehidupan bersifat majemuk sebab yang dicintai Allah bukan hanya manusia, tetapi juga pepohonan, juga hewan, juga samudra, juga ruang angkasa, juga buah-buahan, dan segala makhluk yang ada di sekitar kita. Semua itu makhluk, dan makhluk bersifat majemuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ajaran yang diberikan Fransiskus Assisi dalam kehidupan kami. Kiranya kami mensyukuri, kami juga mencintai semua makhluk yang Tuhan ciptakan di sekitar kami. Manusia, hewan, dan tumbuhan, kiranya juga boleh menjadi saksi kasih kami. Kami akan menjalani hari ini, kiranya Tuhan memimpin setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.